Oke, hello semua. Ya sekarang it's been a while lagi, mungkin hampir 2 bulan dan sebetulnya ya I miss to talk like this and apa ya, there's so much I want to share, tapi ya nggak tahu ya, jujur kayak berapa waktu kemarin ya ada banyak hal kayak aku merasa like aku tidak menghidupi kebenaran dan kayak selalu in between gitu, kayak di antara aku tahu sih kebenaran gitu tapi kok susah banget menghidupinya, kayak aku merasa kayak aku orang yang munafik gitu loh. Tapi ya balik lagi, sebetulnya saat relasimu sama Tuhan emang lagi nggak baik-baik aja, dan itu pun bakal pengaruh ke relasi-relasimu yang lain, kayak sama teman, sama ya dengan siapapun itulah. Itu sih sebetulnya poinnya. Dan ya terkait sama yang tadi aku ngomong soal menghidupi kebenaran itu, apa ya, my heart really want to talk about that gitu. Kayak aku jadinya kayak merasa ini hal yang selalu aku harus gaungkan karena jujur dari awal aku buat video-video ini adalah satu yang mendriveku, adalah satu yang menjadi motivasi atau hal yang aku lihat kenapa aku akhirnya harus like speak up gitu. Yang Tuhan taruh adalah banyak orang nggak mau hidup dalam kebenaran, dan ini memang dari dulu, tapi semakin kesini maksudnya orang merasa tidak perlu hidup dalam kebenaran gitu, and that breaks God heart sebetulnya. Dan it's kind of break my heart too gitu, ketika aku sendiri tidak hidup dalam kebenaran dan melihat orang lain juga tidak hidup dalam kebenaran. Yang di saat sekarang banyak sekali kebenaran lain yang dunia sebetulnya berikan gitu, maksudnya tawarkan. Pernah nggak sih guys kalian mikir kayak kenapa sih harus you have to live like Christ, padahal kamu ya udah, ya Tuhan, aku udah diselamatkan, aku udah kan, aku udah terima Kristus, that's it gitu. Kayak mungkin ada beberapa video sebelumnya aku juga ngomong like no, kayak sebetulnya tujuannya Kristus itu bukan sebenarnya banyak ayat yang kayak muncul di pikiranku, tapi intinya aku di bumi seperti yang doanya Yesus, maksudnya doa Bapa kami di bumi seperti di surga. Like harus ingat kayak sebenarnya what is the new earth gitu kan, apa itu bumi yang baru, langit yang baru, itu ketika semua dari kita nih part of it sebetulnya gitu. Bukan kayak surga itu bukan satu hal yang separate dari bumi sebetulnya kan. Bumi kan desain awalnya kita hidup bersama-sama dengan Tuhan gitu kan. Like kita kembali ke desain awal itu yang aku bisa sampaikan, maksudnya yang mudah dicerna oleh otakku gitu kan. Kayak sebenarnya Kristus mati itu supaya kita kembali ke desain awal gitu. Kita dalam proses nih kembali ke kehidupan yang bersama-sama dengan Tuhan, kita dekat Tuhan, bergaul erat, bergaul dekat, bertatapan muka. That's the point gitu sebetulnya. Itu poinnya. Itu adalah perjalanan kita setelah kita menerima Kristus gitu. Tapi banyak orang berhenti cuma sampai oke, aku terima Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, the end gitu. Dan like itu nggak ada hubungannya, aku nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Kayak ya udah, aku hidup seperti biasa, seperti sebelumnya, seperti manusia lama. Aku cukup menjadi orang Kristen yang baik. No, gitu. Sebenarnya juga aku sempat sharing dan bersyukur aku dikasih kesempatan untuk sharing firman Tuhan, dan itu membukakanku pada banyak hal gitu sebetulnya. Sebenarnya yang sudah aku pikirkan, dan ini seperti menyimpulkan semuanya, bahwa kita diberikan identitas yang baru kan, kita diberikan hidup yang baru,
walaupun kita masih hidup dalam daging ini, tapi sebenarnya roh kita adalah roh yang baru, yaitu ada Roh Kudus di dalamnya. Jadi nggak ada alasan kamu bilang kamu nggak bisa lepas dari dosa gitu, bahwa kamu sudah diangkat dulu keluar dari maut. That's one thing. Second thing is you udah punya Roh Kudus, and the third is identitasmu udah bukan hamba dosa. Identitasmu itu anak orang merdeka dan anak Allah. You have to put it in your mind gitu. Kamu itu harus tancap di pikiranmu, karena apa ya, itu yang sering kita lupa. Karena itulah makanya banyak kenapa kan apa ya, kayak kita selalu dibilang kenal Tuhan, mengenal Allah. Dengan ketiga identitas ini kita dimampukan untuk mengenal Allah, dan itu satu-satunya jalan gimana kita bisa on the right track lagi gitu, menuju tujuan itu, menuju apa yang Tuhan mau kita kerjakan di dunia, tujuan hidup kita. Kuncinya mengenal Tuhan gitu. Emang kita nggak bisa kenal Tuhan, kita dalam masih menjadi budak dosa, menjadi manusia dibelenggu dosa, masih bukan anak Allah, tidak ada Roh Kudus dalam kita. Itu sebelum kita menerima Kristus, emang itu kita tidak sanggup, kita nggak bisa kenal Tuhan, karena seperti dosa itu seperti menutupi kan. Tapi ketika itu sudah dibuka, kita bisa mengenal Tuhan. Tapi memang butuh proses, karena kita nggak langsung jadi manusia baru yang suci, bisa melihat Tuhan dan merasakan terus hadirat Tuhan. Itu nggak bisa gitu. It doesn't work like that. Kita masih dalam daging gitu. So emang butuh effort. And kenapa harus kenal Tuhan? Itu kayak apa ya? Ini juga aku dulu nggak paham, tapi semakin kesini itulah memang kuncinya gitu. Karena kamu apa ya, dengan mengenal Tuhan kamu tahu identitasmu. Karena percaya nggak percaya, yang selalu kalau kita nggak ikut Tuhan ya kita ikut yang lain gitu kan. Itu like you have to choose God or anything else. And anything else ini ya bisa dibilang dosa atau tipuan iblis gitu. You have to choose every day gitu. Kamu harus milih antara saying yes to God and do what He wants you to do. And kalau kamu menolak, nggak menaati, tidak melakukan, bukan berarti kamu netral. Kamu memilih ketidaktaatan gitu. Dan kalau dibilang ya nggak apa Tova gitu, like aku kan nggak bunuh orang, aku nggak jahat kok gitu. Tapi emang sekarang iblis itu musuh kita, itu halus banget dalam masuk dalam pikiran kita, dalam apa yang kita lihat, apa yang kita dengar gitu. Misalnya kita, karena dia tahu anak-anak ini, kita ini manusia-manusia ini tidak kenal Tuhan, belum kenal Tuhan lebih tepatnya gitu. Sedangkan mungkin ya iblis itu kan sudah tahu siapa Tuhan gitu kan, tapi emang tidak taat. Kita ini manusia mungkin bisa bilang lebih bodoh gitu. Itu sih yang dia tahu itu titik lemahnya kita. Jadi dia selalu menyerang kayak, oh ya kamu ini bukan anak Allah, kamu kan berdosa banget, kamu nggak sanggup lakukan ini dan itu, oh kamu tuh nggak layak, oh kamu tuh oh Allah Bapa itu mungkin seperti yang dikatakan dia pada Hawa di awal, kayak oh ya kamu tuh Tuhan itu nipu kamu loh. Dia tuh Allah yang jahat, Bapa yang jahat. Atau kayak siapa lagi yang akhirnya kena tipuan iblis? Banyak lah, kita dengar pun sama kayak, oh ya kamu bisa cari kesenangan di hal-hal lain selain Tuhan. Oh kamu nggak harus ikut Tuhan sekarang deh, kamu you're fine, hidupmu okay, kamu nggak apa-apa, padahal kamu tenggelam gitu sebetulnya. Atau kayak banyak tawaran kok soal mencari apa ya, tujuan hidup, jati diri, kesenangan dan lain-lain yang ditawarkan oleh dunia, dan kamu nggak harus ikut apa kata firman Tuhan gitu. Kayak itu banyak sekali tipuan kayak, oh ya Bapak bukan Bapak yang baik dan lain-lain. Siapa yang ngomong kayak gitu? Who say that gitu kan? Dan itu yang kamu percaya gitu. Jadi kayak
kita nggak sadar itu yang kita percaya, dan narasi-narasi yang kita putar dalam otak kita yang belum kita ganti dengan kebenaran yang baru gitu, yang harusnya kita sudah bisa hidupi. Itu bukan lagi satu hal mustahil untuk hidup sebagai anak Tuhan, untuk hidup sebagai orang yang all for God gitu. Itu sudah bukan hal yang mustahil sebetulnya. Tapi ya tipuan-tipuan itu yang membuat kita beranggapan tuh mustahil. Kayak aku terlalu banyak luka di bagian ini, aku terlalu banyak luka dengan mungkin keluarga apa. Ya itu bawalah ke Tuhan gitu kan. Kayak apapun yang menghalangimu untuk ikut Tuhan, taruh di tangan Tuhan gitu. Karena kalau kamu nggak kenal siapa itu Tuhan, gimana kamu bisa percaya gitu. Kayak aku mungkin udah ngomong juga di video sebelumnya, kayak kamu kenal Tuhan itu kayak kamu kenal siapa yang jalan sama-sama kamu. Dan kalau kamu kayak gimana, kayak ada anak kecil yang misalnya dia minta ditemani ke dokter untuk suntik, apakah dia akan lebih aman bersama mamahnya atau papahnya dengan orang dia dekat dan udah kenal lama, atau dia lebih aman dengan orang baru misalnya susternya gitu? Tentu lebih, ya masuk akalnya ya, emang lebih dekat sama orang-orang yang dia aman gitu kan, karena dia tahu orang ini bakal ngebela aku, menjaga aku, dan yang lebih penting selalu ada gitu kan. Dia kenal ini orang-orang, dan itulah kita sama Tuhan, harusnya kita kayak anak kecil itu gitu loh. Kayak kalau kamu nggak kenal Tuhan, kamu gimana mau rasa aman, gimana mau tahu sukacita punya Bapa seperti Dia, apa yang Dia tawarkan kepada kamu. Mungkin kamu sulit percaya bahwa yang Tuhan tawarkan itu jauh lebih baik, tapi itu satu-satunya yang kamu harus punya iman di situ gitu, bahwa apapun yang aku tinggalkan sekarang demi mengejar Tuhan, demi kenal Tuhan, entah itu pertemanan, entah itu apa yang kamu punya, kekayaan, entah itu mimpimu, entah itu cita-cita, entah itu orang mungkin keluarga ya, atau orang-orang relasi-relasi yang koneksi yang tidak mau lebih dekat Tuhan, apapun tuh ketakutanmu, entah itu I cannot say kayak banyak hal yang memang kita harus serahkan, kita harus berani korbankan gitu. Tapi itu kalau demi mengenal Tuhan, kenapa tidak gitu kan? Karena Tuhan, aku yakin Tuhan sedih melihat kita terputar di dosa yang sama, di cycle yang sama, pola yang sama, lagi dan tidak melihat Dia gitu, tidak sadar Dia ada, tidak hidup sebagai anaknya gitu, sebagai orang merdeka, sebagai orang yang manusia yang baru gitu. Dan ya jadi bukan kesal, marah, tapi sedih gitu. And ini juga ya memang aku akhirnya bisa melihat kalau ini realita yang banyak orang mungkin hidupi sekarang gitu. Kita kayak terhimpit dengan tawaran dunia, dengan realita, dengan hal-hal yang menakutkan, dan kita lupa siapa kita lupa identitas kita siapa. Kita pikir itu cuma hal spiritual, yang tidak ada hubungannya sama dunia yang kita hadapi, jalani setiap hari. Tapi harusnya apa yang ada di dalam itu merubah gimana kita memandang realita, gimana kita memandang diri kita, hidup kita. Itu sih. Jadi ya, dan kamu nggak Tuhan udah kasih semua yang kamu butuhkan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan tujuanmu ada di dunia. Dan itu lagi proses kita, adalah proses kembali ke desain awal. Kita udah dimampukan keluar dari lubang maut, dari dosa, dan kita bisa kembali ke desain awal kita yang Tuhan mau gitu.
yang dulunya rusak karena dosa, kita bisa sekarang. Dan itu gak mudah memang, tapi kita bisa. Karena apa? Karena identitas kita udah berubah, kita udah terima janji Allah tanpa effortmu gak nentuin identitasmu, tapi identitasmu yang nentuin effortmu sebetulnya. Bukan effort, kayak your outcome, apa yang keluar, apa yang terlihat, apa yang berubah di dalam itu akan terlihat di luar. Jadi kalau kamu cuma menjadi anak baik dan lain-lain tanpa tahu kenapa sih aku harus lakukan ini semua, ya it doesn't work. Emang itu nggak bakal bertahan lama. Tapi kamu kok udah tahu sebenarnya siapa kamu sih di mata Tuhan dan apa sudah Kristus lakukan untuk kamu, aku percaya itu bakal merubahmu gitu. Meskipun itu sedikit demi sedikit, ya it's okay, but itu kerelaanmu untuk menerima fakta bahwa identitasmu udah bukan yang dulu lagi, dan kamu harusnya tidak hidup menurut identitas lamamu, tapi menurut identitas baru, yaitu kamu adalah orang merdeka, kamu adalah anak Allah, dan ada Roh Kudus yang ada dalam dirimu. Rohmu adalah roh yang baru, manusia yang baru gitu ya, dan itu nggak bakal berubah gitu. Itu yang Tuhan janji, itu nggak berubah. Ya itu sih yang aku mungkin mau sharingkan untuk video kali ini. See you on the next. Bye bye.